Selamat malam para pendengar setia. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi di katakombe tua kota Praha. Sebuah kejadian yang mengubah hidup dua orang mahasiswa arkeologi selamanya. Markus dan Anna, dua mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Charles, memutuskan untuk menyelidiki bagian terlarang katakombe Praha yang belum pernah dipetakan. Mereka mendengar rumor tentang artefak kuno dan lorong-lorong rahasia yang tersembunyi di bawah kota tua, mengabaikan tanda dilarang masuk yang sudah berkarat. Mereka menyusuri tangga spiral yang menuju ke kegelapan. Udara pengap dan dingin menyambut mereka bersama aroma tanah basah yang khas. Senter LED mereka menerangi dinding-dinding batu yang berlumut, menciptakan bayangan aneh yang menarik. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka menemukan persimpangan yang tidak ada dalam peta resmi. Anna mencatat setiap belokan yang mereka ambil, sementara Markus memimpin di depan. Namun, sesuatu mulai terasa tidak beres ketika suhu mendadak turun drastis. Tiba-tiba, angin dingin yang tidak wajar berhembus, memadamkan senter cadangan mereka. Senter utama Markus mulai berkedip-kedip tanpa alasan. Di kejauhan, mereka mendengar suara tetesan air yang berirama, terlalu berirama untuk sebuah tetesan air biasa. "Markus, apa kau mendengarnya?" bisik Anna. Suara langkah kaki samar bergema dari kegelapan di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap yang tampak tak berujung. Mereka memutuskan untuk kembali. Tetapi setiap belokan yang mereka ambil seperti membawa mereka semakin dalam. Ponsel mereka tidak mendapat sinyal. Dan kompas Anna berputar liar tanpa arah yang jelas. Kemudian, mereka melihatnya. Sekilas bayangan yang melintas cepat di ujung lorong. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Terlalu cepat untuk makhluk hidup biasa. Senter Markus akhirnya mati total, menyisakan cahaya redup dari ponsel Anna. Dalam keremangan itu, dinding-dinding seolah bernapas. Ukiran-ukiran kuno yang semula tak mereka perhatikan mulai terlihat. Wajah-wajah yang merintih dalam kesakitan abadi. Bisikan-bisikan dalam bahasa kuno mulai terdengar, semakin keras dan mendesak. Anna merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ketika dia berbalik, Markus sudah tidak ada di sampingnya. Ponselnya menampilkan 3% baterai tersisa. Dalam kepanikan, dia berlari, memanggil nama Markus yang bergema tanpa jawaban. Cahaya terakhir ponsel Anna menerangi sebuah ruangan bundar. Di sana, dia menemukan jurnal usang bertanggal 1742. Berisi catatan tentang tahanan yang hilang secara misterius. Tepat saat dia membaca halaman terakhir, ponselnya mati total. Dalam kegelapan absolut itu, Anna mendengar suara Markus memanggil Dari segala arah sekaligus. Dan kemudian, sentuhan dingin itu kembali. Kali ini disertai bisikan tepat di telinganya dalam bahasa yang tak dia kenali. Pagi berikutnya, tim SAR menemukan Anna terduduk di dekat pintu masuk katakombe. Tatapannya kosong. Markus tidak pernah ditemukan. Anna kini dirawat di institusi kesehatan mental, terus menggambar wajah-wajah yang dia lihat di dinding dan berbisik dalam bahasa kuno yang tak pernah dia pelajari sebelumnya. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah mengerikan berikutnya. Selamat malam.